Nah, ada satu amalan dari Rasulullah dianjurkan dibaca setidaknya pada 7 waktu. Balasannya akan selalu dijaga Allah dan dilindungi Allah. Aman dari gangguan setan, selamat dari segala keburukan, dituliskan 1.700 pahala, dan yang paling hebat dijanjikan Rasulullah kelak masuk surga tanpa ada yang bisa menghalanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, Rasulullah banyak sekali mengajarkan amalan-amalan, baik dalam bentuk zikir, doa, dan surah-surah pilihan. Ada amalan yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat, maka amalkanlah dengan istiqomah setiap habis sholat. Ada amalan sebelum tidur, maka sebelum tidur jangan sampai lalai tidak membacanya. Ada pula amalan untuk kemudahan urusan rezeki, amalan pelunas hutang, amalan penghapus dosa 70 tahun, dan lain sebagainya. Banyaknya amalan ini bukan berarti harus membuat kita bingung, tetapi amalkanlah sesuai waktu yang dianjurkan. Jika tidak bisa dan tidak sanggup mengamalkan semuanya, pilihlah 1 atau 2 amalan yang sekiranya bisa istiqomah mengamalkannya. Nah, ada satu amalan dari Rasulullah dianjurkan dibaca setidaknya pada 7 waktu. Balasannya akan selalu dijaga Allah dan dilindungi Allah. Aman dari gangguan setan, selamat dari segala keburukan, dituliskan 1.700 pahala, dan yang paling hebat dijanjikan Rasulullah kelak masuk surga tanpa ada yang bisa menghalanginya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari amalan yang hebat ini, maka simaklah video ini hingga menit terakhir untuk mengetahuinya. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Amalan dari Rasulullah ini adalah sebuah ayat agung dalam Al-Quran. Disebut Rasulullah dengan nama Sayyidatu Ayil Quran, rajanya ayat Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursiyyi. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang menjadi pemimpin seluruh ayat Al-Quran. Jika ayat ini dibaca di dalam sebuah rumah, yang di dalam rumah tersebut ada setannya, maka setan tersebut akan lari keluar darinya. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Nah, inilah amalan yang dimaksudkan. Rajanya ayat Al-Quran tidak lain tidak bukan adalah ayat kursi. Tentu sebagai besar kita sudah hafal di luar kepala ayat agung ini. Namun tahukah Anda atau pernahkah Anda membaca ayat kursi ini di 7 waktu mustajab yang akan kita bahas berikut ini? Jika rutin membaca ayat kursi di 7 waktu mustajab ini, Anda akan sangat beruntung sekali. Kita akan mengungkapnya, namun sebelumnya mari kita baca bersama-sama ayat kursi walaupun hanya 1 kali, agar para malaikat mencatatkan pahala membacanya untuk kita pada hari ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'
wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Para sahabat, ini dia doa Pedia Channel. 7 waktu paling mustajab untuk membaca dan mengamalkan ayat kursi adalah sebagai berikut. Pertama dan yang kedua, waktu pagi hari dan waktu sore hari. Saat kita berada di waktu pagi hari dan sore hari, dianjurkan membaca ayat kursi. Kita akan aman dari gangguan setan jika kita melakukannya. Anjuran membaca ayat kursi di waktu pagi dan sore hari ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Seorang jin yang bertemu Sayyidina Ubay berkata kepada beliau, "Idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsiya." Jika engkau baca ayat kursi pada waktu pagi hari, maka engkau selamat dari gangguan kami sampai sore. Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbiha. Dan jika engkau membaca ayat kursi pada sore hari, maka engkau akan selamat dari kami bangsa jin sampai waktu pagi hari lagi. Yang ketiga, waktu sehabis sholat wajib 5 waktu. Rasulullah sangat menganjurkan kita membaca ayat kursi setiap habis sholat wajib 5 waktu. Di antaranya beliau menjanjikan masuk surga jika kita melakukannya. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu." Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang keempat, waktu sebelum tidur. Termasuk waktu paling mustajab mengamalkan ayat kursi adalah waktu sebelum tidur. Allah akan menjaga dan melindungi kita saat kita tidur jika sebelumnya kita membaca ayat kursi. Bahkan setan pun sampai tak berani mendekati kita. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah. "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Jika engkau akan tidur, maka bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak akan berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Yang kelima, waktu atau saat berada di dalam rumah kita. Sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan ayat kursi akan aman dari gangguan setan. Seandainya di dalam rumah kita ada setannya, jika kita baca ayat kursi, maka setan akan lari keluar. Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Qur'ani la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursiyyi." Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang menjadi pemimpin seluruh ayat Al-Quran. Jika dibaca ayat ini di dalam sebuah rumah, yang di dalam rumah tersebut ada setannya, maka setan tersebut akan lari keluar darinya. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Yang keenam, waktu keluar rumah. Anjuran membaca ayat kursi saat keluar rumah disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi berkata, "Man qara'a ayatal kursiyyi qabla khurujihi min manzilihi lam yusbahu syai'un yakrahuhu hatta yarji'a." Siapa saja yang membaca ayat kursi ketika dia keluar dari rumahnya, maka tidak akan ditimpa hal yang tidak diinginkan sehingga dia kembali ke rumahnya. Dan yang ketujuh, waktu menunggui wanita yang akan melahirkan anak. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah menyebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bahwa ketika Sayyidatina Fatimah akan melahirkan anaknya,
Rasulullah meminta Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Zainab binti Jahsh agar mendekati Sayyidatina Fatimah yang akan melahirkan dan membacakan di dekatnya ayat kursi, ayat 54 surah Al-A'raf, dan memintakan perlindungan untuknya dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Demikianlah 7 waktu paling mustajab untuk mengamalkan ayat kursi di dalamnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.